Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nur Mufitasari dengan nomor induk mahasiswi 9312152118. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari kelompok kami, yaitu tentang analisa metode SWOT dari mata kuliah kewirausahaan. Berikut penjelasan dari saya. Jadi yang dimaksud dengan analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Kemudian analisis SWOT ini telah menjadi salah satu alat yang berguna dalam dunia industri. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk digunakan sebagai aplikasi atau alat bantu pembuatan atas keputusan dalam pengenalan program-program baru di suatu lembaga pendidikan. Di sini hampir semua lembaga maupun pengamat bisnis dalam pendekatannya banyak yang menggunakan analisis SWOT. Hal tersebut dilakukan oleh semua lembaga maupun pengamat bisnis untuk mengkaji kekuatan dan kelemahannya pada lembaga tersebut. Kemudian menentukan tujuan dan menggariskan tindakan pencapaian dari tujuan tersebut, yang merupakan konsekuensi logis yang perlu ditempuh perusahaan agar supaya lancar di dalam operasionalnya. Meskipun sebenarnya analisis ini banyak ditunjukkan untuk penerapan dalam bisnis, ide penggunaan perangkat ini dalam bidang pendidikan bukanlah sesuatu hal yang baru. SWOT ini tidak mempunyai akhir, artinya akan selalu berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian analisis SWOT ini terdiri dari 4 faktor yang mempengaruhi berjalannya SWOT. Yang pertama yaitu adanya kekuatan. Kekuatan merupakan kondisi di mana terdapat dalam suatu organisasi, proyek, atau konsep bisnis yang ada. Kemudian kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Kemudian ada kelemahan. Nah, kelemahan ini merupakan suatu kondisi lemah yang terdapat dalam suatu organisasi, proyek, atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Kemudian ada juga peluang. Nah, ini merupakan suatu kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar. Kemudian ada yang terakhir berupa ancaman, merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Setelah itu dibuat pemetaan analisis SWOT, maka dibuatlah tabel atau tabel berupa matrik dan ditentukan sebagai tabel informasi SWOT. Kemudian dilakukan pembandingan antara faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan dengan faktor luar, peluang, dan ancaman. Setelah itu, kita bisa melakukan strategi alternatif untuk dilaksanakan, dan strategi yang dipilih merupakan strategi yang paling menguntungkan dengan resiko dan ancaman yang tentunya paling terkecil. Selain pemilihan alternatif, analisis SWOT ini juga bisa digunakan untuk melakukan perbaikan dan improvisasi. Dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan, maka kita melakukan strategi untuk melakukan perbaikan diri. Mungkin salah satu strateginya dengan meningkatkan kekuatan dan peluang, atau melakukan strategi yang lain, yaitu mengurangi weakness dan strength. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.